Ya, halo semuanya. Selamat datang di channel Ujasam ya. Dan kali ini kita akan membahas topik yang cukup level menengah tinggi ya. Dan topik ini belum pernah dibahas di YouTube manapun secara detail. Kalau tidak percaya silahkan cari saja ya. Dan sesuai judul, kali ini kita akan membahas tentang fermentasi pakan. Apakah benar bahwa fermentasi itu benar-benar meningkatkan nilai proteinnya? Atau jangan-jangan kalian selama ini terbodohi ya? Atau mungkin kalian hanya salah pemahaman saja ya? Oke, jadi fermentasi ini kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama, fermentasi menggunakan probiotik, dan yang kedua menggunakan ragi ataupun jamur ya. Nah, dari dua tipe ini, saya kebanyakan dari kalian pasti tak hanya tahu tentang fermentasi menggunakan probiotik ya, baik EE4 maupun merek lain, tapi isinya sama saja ya. Isinya bakteri asam laktat. Nah, poin pentingnya yaitu apa benar fermentasi ini meningkatkan nilai proteinnya. Nah, ini yang pertama-tama saya harus bahas ini dulu ya, bahwa peningkatan nilai protein pada bahan pakan yang kita fermentasi itu ini harus ada syaratnya ya. Itu protein dalam pakan itu hanya bisa meningkat kalau ada peningkatan biomasa pada pakan itu sendiri. Peningkatan biomasa ini artinya peningkatan mikroorganisme dalam lingkungan pakan itu sendiri ya. Nah, itu penambahan jumlah biomasa ini penambahannya perlu syarat juga ya. Yang pertama itu harus membutuhkan nitrogen, yang kedua membutuhkan karbohidrat ya atau pati. Nah, masalahnya lagi kebanyakan dari kalian pasti fermentasinya jejak ya, ampas tahu ataupun lainnya ya. Tapi intinya, walaupun memiliki tinggi karbohidrat, tetapi jejak ini sangat rendah sekali kandungan N-nya, dan ini makanya fermentasi menggunakan probiotik ini nggak akan pernah bisa meningkatkan nilai proteinnya. Nah, tetapi faktanya di data laboratorium kan biasanya data penelitiannya meningkat ya proteinnya. Nah, ini mungkin yang bikin orang jadi salah paham ya, atau mungkin hanya membaca setengah-setengah saja. Jadi yang perlu kalian harus pahami bahwa peningkatan nilai persentase daripada protein pada fermentasi jejak itu diakibatkan oleh penurunan daripada volume karbohidratnya ya, dan bahan lainnya seperti serat kasarnya juga. Jadi seolah-olah proteinnya naik tapi sebetulnya tidak ya. Dan juga si probiotik ini memang bukan ditujukan untuk peningkatan nilai protein ya. Kalian gunakan untuk fermentasi bahan apapun, ini nggak akan pernah meningkat nilai proteinnya ya. Dan kenapa? Karena probiotik ini tidak bisa menambah jumlah biomasa ya, atau tidak bisa berkembang cukup pesat untuk membentuk sebuah biomasa ataupun sel hidup baru ya, yang seperti terjadi pada tempe. Kalau kalian tahu jamur yang putih-putih itu ya, itu adalah yang dinamakan sel hidup ya, atau penambahan biomasa. Ini juga ya, kalian harus hati-hati masalah pH. Jadi memang fungsi dari asam laktat ini adalah untuk menurunkan pH daripada bahan pakan fermentasi ya. Itu yang mengakibatkan pembusukannya menjadi tidak terjadi, atau pH yang rendah ini akan memperlambat perkembangbiakan dari patogen dan juga bakteri jahat. Dan juga walaupun si bakteri asam laktat ini tetap bisa hidup di pH 4 sekalipun ya, tapi menurut penelitian ini di pH 4 pun ini si bakteri ini sudah akan kesulitan untuk berkembang biak ya. Jadi pH 4 ini sudah cukup asam dan bahkan
bakteri asam laktat itu sendiri menjadi tidak produktif di pH ini ya. Ini juga yang menyebabkan banyak peternak yang mengeluhkan menyesal menggunakan pakan fermentasi karena ayamnya menjadi sakit ya atau parah ya, karena penurunan pH ini yang cukup ekstrim. Terutama jika kalian fermentasi hanya bekatul dan juga sedikit bahan lain. Ini karena kandungan patinya cukup tinggi dan juga kesalahan dosis daripada molase dan juga E4-nya ini yang menyebabkan penurunan pH menjadi lebih cepat ya dari seharusnya. Makanya kalian yang mau mencoba pakan fermentasi ini sebaiknya kalian siapkan alat pH meter ya. Ketika pH-nya sudah di bawah 5, sebaiknya kalian gunakan campuran lain lebih banyak, karena bahaya kalau kalian pakai ketika pH-nya sudah di bawah 5, kalian beri di atas 80% pakan hariannya, hati-hati saja ya. Tapi tetap ada efek baiknya juga dari E4 ini ya, selama pH-nya kalian jaga di antara 5. Sebetulnya efek daripada E4 ini nggak perlu kalian repot-repot fermentasi ya, karena itu membuang-buang waktu. Kalian bisa mendapatkan efek yang sama dari memberikan E4 via minumnya ya, aplikasi minumnya, itu efeknya akan sama saja. Kemudian yang kedua, fermentasi menggunakan ragi. Nah ini sebetulnya orang menjadi salah paham juga masalah fermentasi dari kedua bahan ini ya, menggunakan dua bahan ini yang sebetulnya bisa menaikkan nilai protein dari fermentasi ini yang menggunakan ragi ini ya. Kalau menggunakan ragi bisa menaikkan nilai protein ya, benar-benar nilai proteinnya, tetapi dengan beberapa syarat juga ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa penambahan nilai protein ini terjadi karena penambahan biomasa, dan biomasa ini sendiri membutuhkan bahan-bahan yang harus ada ya. Yang pertama, bahan itu harus mengandung tinggi nitrogen, dan juga yang kedua karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat sendiri mungkin ya nggak pusing lah ya, semua bahan pasti ada karbohidratnya. Tapi nitrogen ini yang harus kalian paham ya, bahwa nitrogen ini adalah bagian daripada asam amino, dan untuk membentuk sel protein baru dari jamur ini ya, si jamur ini membutuhkan nitrogen dan juga karbohidrat secara bersamaan ya. Nah, protein si nitrogen ini ya, mungkin yang rumus yang belum kalian pahami bahwa setiap protein pasti mengandung 16% nitrogen, dan makanya kenapa ini dibutuhkan bahan yang mempunyai tinggi protein juga ya, seperti tempe. Tempe ini kan nggak perlu ditanya ya, kedelai proteinnya ya sudah pasti sangat tinggi, dan juga nilai nitrogennya pasti juga cukup tinggi ya, karena 16% dari total proteinnya. Dan gimana kalau kita memfermentasi dedak menggunakan ragi, apakah bisa meningkat proteinnya? Jawabannya tetap tidak ya. Kalau di tempe bisa, karena syaratnya tadi ya, harus punya tinggi nitrogen dan juga karbohidrat. Nah, nitrogen ini yang lebih penting ya, yang tidak semua bahan punya nilai nitrogen yang tinggi, dan sedangkan nitrogen ini bahan utama yang dibutuhkan untuk mikroorganisme untuk membentuk sel hidup baru atau menambah biomasa, artinya menambah protein dalam bahan pakan itu sendiri ya. Nah, dan jadi ketika kalian mendapatkan informasi dari siapapun lah ya, YouTuber peternakan yang bilang bahwa fermentasi menggunakan probiotik itu bisa meningkatkan nilai protein bla 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 berapa persen, itu omong kosong ya. Saya berani bilang itu omong kosong, terutama jika itu yang difermentasi hanya bahan-bahan yang tidak memiliki tinggi nitrogen ya. Dan seperti yang saya bilang tadi bahwa rumus untuk membentuk sel hidup baru atau protein, nilai protein dalam pakan itu harus dibutuhkan nitrogen dan karbohidrat secara bersamaan.
Dan ini hanya bisa dilakukan kalau bahan yang kalian fermentasi itu memiliki tinggi protein juga ya. Itu baru bisa meningkat nilai nilai proteinnya secara nyata, seperti yang terjadi pada tempe. Dan tentu saja turunannya yaitu ampas tahu ya, itu masih bisa untuk kalian fermentasi menggunakan ragi tempe dan akan benar-benar meningkat nilai proteinnya ya. Oke, dan itu saja ya. Kemudian seperti janji saya di awal bahwa di akhir saya akan memberikan tips bagaimana kalau yang ingin kalian fermentasi itu adalah dedak dan ingin kalian tingkatkan nilai proteinnya. Ya, mengikuti rumus di awal tadi bahwa dibutuhkan nitrogen yang tinggi. Itu artinya kalian juga membutuhkan bahan tambahan lain yang memiliki tinggi nitrogen ya. Nah, ini kalian bisa kombinasi antara bekatul dan ampas tahu, atau kalau kalian kesusahan mendapatkan ampas tahu, ini bisa juga kalian menggunakan bahan nabati lain yang memiliki tinggi nitrogen ya, tinggi protein. Contohnya apa? Kalian bisa pakai daun indigo vera yang pertama ya. Ini nggak perlu kalian tanya nilai proteinnya ya. Yang kedua ada izola. Yang ketiga daun tori, ini ternyata cukup tinggi ya proteinnya. Dan ada rumput odet juga sebagai alternatif, tapi nilai proteinnya nggak setinggi ketiga sebelumnya ya. Kemudian sejauh ini hanya 3 ini ya yang terbukti punya protein cukup tinggi. 4 ya. So far hanya 4 ini ya yang terbukti memiliki tingkat protein yang cukup tinggi, dan bisa kalian manfaatkan untuk campuran dedak kalian supaya bisa terjadi peningkatan nilai protein yang nyata. Tapi fermentasinya harus kalian pakai dengan ragi tempe ya, jangan salah. Jangan gunakan probiotik karena tidak akan meningkatkan nilai proteinnya. Walaupun tetap ya, kalau kalian misalnya hanya mau pakai probiotik ya nggak masalah juga. Yang penting yang harus saya luruskan di sini, harus kalian paham masalah pH ini ya. Yang berbahaya itu bukan masalah fermentasi ini menambah protein atau tidak, tapi masalah pH ini kalian harus paham bahwa semakin rendah pH-nya ini semakin tidak baik untuk pencernaan ayam. Makanya ini penting untuk kalian punya pH meter kalau kalian mau pakai pakan fermentasi yang full ya. Dan saya rasa cukup sekian, dan jika ada yang kurang, mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Dan kalian bisa tanyakan ya jika ada yang ingin kalian tanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.